Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Sekarang kita belajar untuk anatomi traktus respiratorius ya. Ada bagian atas dan bagian bawah. Nanti kita lihat pada penampang yang kamu lihat sekarang. Ini adalah kadaver dari irisan kepala sisi median. Jadi pada penampang mediannya kita iris, kemudian akan terlihat seperti ini. Nanti kita jelaskan satu-satu bangunan-bangunan yang terdapat pada kadaver yang bisa kita lihat. Sekarang kita belajar untuk hidung dulu ya. Jadi nasus itu, ini yang externus dulu, yang di luar, nanti yang interna atau yang kafum nasinya kita lihat belakangan. Yang di luar ini kamu bisa melihat sebenarnya hidung itu kita bagi secara anatomi permukaan ya. Untuk yang ujungnya namanya apex nasi, apek, kemudian bagian ini adalah dorsumnya, dorsum nasi. Jadi apek nasi, dorsum nasi, kemudian yang di samping ini yang bisa mengembang dan mengkerut ini namanya ala nasi. Kemudian bagian akhirnya ini adalah radix, jadi akarnya. Radix nasi, dorsum nasi, apex nasi, dan ala nasi. Itu pada bagian luar. Nanti pada bagian dalam kamu mungkin bisa melihat di sini, ini nggak ada lubangnya ya, tapi di sini ada yang namanya septum nasi, membagi dua nasus. Ya, ini ada naresnya, lubang hidungnya, naresnya, nares anteriornya ini ada dua, kanan dan kiri, dibagi oleh yang namanya septum nasi. Oke, sekarang kita masuk ke kavitas nasi ya. Mungkin kita perbesar terlebih dahulu kavitas nasi. Kavitas nasi ini yang bisa kita lihat mungkin pada sisi ini masih tertutup oleh yang namanya septum nasi ya. Jadi ini ada septum nasi, dia memisahkan antara kavitas nasi yang sisi sinistra dan dekstra. Sini kalau kita buka, ya kita buka, nah bisa melihat, terlihat tidak? Nah ini kalau kita buka, kamu bakal melihat yang namanya konka. Ini kita buka dulu. Nah konka itu adalah tonjolan-tonjolannya. Nah yang atas ini adalah konka nasi superior. Ini konka nasi media, yang bawah konka nasi inferior. Kemudian di bawah dari tiap konka itu ada salurannya. Maka di sini mungkin nggak begitu terlihat jelas ya. Nah di situ ada meatus nasi inferior, ada meatus nasi media, dan meatus nasi yang superior. Nah meatus, sedangkan ini konka, dan konka. Berurutan dari bawah ke atas, inferior, media, superior, sama juga meatusnya, meatus superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Yang perlu diketahui dari meatus nasi inferior, media, dan superior, dia merupakan muara dari beberapa saluran. Contohnya mungkin pada saluran meatus nasi inferior di sini. Ya, kalian pernah kan nangis gitu ya, atau berair mata begitu, kemudian ternyata hidungnya juga berasa berair. Nah itu karena ada salurannya, memang saluran yang menghubungkan kavitas nasi di sini dengan lakrimal, yaitu kantongnya dari air mata. Jadi ada namanya ductus nasolacrimalis, dia menghubungkan antara lakrimal tadi dengan kavitas nasi, dan dia muaranya di sini, di meatus nasi inferior, sehingga kalau kita nangis mungkin hidung kita juga ikut berair. Kemudian meatus nasi media. Meatus nasi media ini adalah muara dari beberapa sinus yang ada di sekitar kavitas nasi. Namanya kita sebut sinus paranasal. Mungkin di sini yang terlihat saja ya, yang terlihat saja kita lihat di sini. Kamu bisa melihat ini ada ruangan-ruangan sebenarnya di sini. Ini adalah sinus yang frontalis yang ada di depan, sinus frontalis. Kemudian yang ini, yang besar ini adalah sinus phenoidalis. Nanti agak di dalam lagi ada yang namanya sinus ethmoidalis. Kemudian kalau di kanan kiri atau di dalam dari tulang pipi itu namanya sinus maxillaris. Sayangnya pada potongan ini sinus maxillaris tidak terlihat. Nah, ini saya buka lagi.
muara dari, jadi ada sinus-sinus tadi dia bermuara di meatus nasi media, yaitu sinus frontalis, sinus maxillaris, dan sinus nanti ethmoidalis. Nah, sedangkan pada meatus nasi yang superior ini, dia muaranya dari beberapa sinus saja, yaitu pertama ada sinus ethmoidalis juga, tapi sinus ethmoidalis yang posterior. Nah, tadi sinus-sinus tadi itu muara-muaranya seperti yang saya sebutkan tadi. Ada yang di meatus nasi inferior, meatus nasi media, dan meatus nasi superior. Oke, ini saya tutup lagi. Ini adalah septumnya tadi ya. Ingat, ini adalah septum nasinya membagi. Kemudian turun ke bawah sini. Saya perbesar dulu. Nah, turun ke bawah sini mungkin agak terlalu tebal ya di sini ya. Ini kamu bisa melihat ini ada tonjolan di sini yang namanya uvula. Uvula kalau mungkin bahasa awamnya anak tekak atau apa ya, mungkin telak. Nah, itu biasanya yang sering disebutkan. Nah, ini bukan amandel ya, jangan salah, ini bukan amandel. Ya, biasanya kalau orang-orang awam kan menyebutnya ada amandel begitu ya, bukan yang menggantung di tengah-tengah ini, tapi ini namanya uvula. Sedangkan amandel itu adalah sebenarnya tonsila. Tonsila itu ada banyak, nanti kita sebutkan satu persatu. Kemudian tadi kalau kita sudah tahu kavitas nasi tadi, berarti di belakangnya itu dari sini ya, dari panjang ini ke bawah ya, kan kamu nggak begitu jelas ini sebenarnya ada ruangan. Nah, di sini sampai di sini ini yang namanya faring. Makanya di belakang kavitas nasi ada yang namanya nasofaring. Di belakang kavitas oris namanya orofaring, kemudian di belakang dari laring maka namanya laringofaring. Mungkin yang laringnya nggak begitu jelas. Nah, ini di depan ini adalah laring, maka di belakangnya ada yang namanya laringofaring. Begitu masuk ke bawah lagi sudah ketemu dengan esofagus ya. Jadi tadi ada nasofaring, orofaring, kemudian laringofaring. Di sini tadi sudah saya sebutkan ini ada uvula ya yang menggantung di tengah-tengah. Kemudian ini, nah ini yang panjang ini dari sini kita perbesar. Tadi sudah ada nasofaring, orofaring, laringofaring. Nah, di sini kamu bisa melihat ini ya, yang ini. Nah, ini adalah yang namanya epiglotis. Epiglotis inilah nanti yang dia akan menutup ke belakang. Nah, menutup begini. Pada saat kita menelan, maka lidah lidah kita ya, lingua kita akan mendorong, kemudian menutup saluran yang ada di depan ini. Jadi laringnya ditutup, sedangkan yang terbuka adalah esofagus yang di belakangnya ini, sehingga nanti bisa masuk ke dalam sini. Masuknya ke esofagus, tidak masuk ke laring. Ya, ini adalah penjaganya si epiglotis. Makanya dia akan terbuka kalau kita sedang berbicara. Jadi kalau kita berbicara itu kan kita mengeluarkan udara ya dari bawah. Nah, kita keluarkan. Jadi kalau kita sedang makan bakso gitu ya, atau makan nasi atau apa, terus kita berbicara, ini terbuka. Jadi bakso yang masuk tadi, galau dia mau masuk ke sini atau mau masuk ke depan. Kalau dia masuk ke depan, jadilah kita tersedak. Tersedak kemudian ada responnya, jadi ada mekanisme di sini supaya tidak masuk ke bawah, maka dia akan batuk. Kalau batuk, kamu bisa melihat ya, dia akan mengeluarkan tekanan yang kuat dari sini, gitu. Wah, nanti keluarnya bukan ke sini, tapi naik ke atas, keluarnya ke hidung nanti. Mungkin banyak yang pernah mengalami ya, tersedak nasi pas saat maam, kemudian batuk dia, nasinya sampai hidung. Wah, itu bukan sulapan, tapi memang jalannya lewat situ. Oke, saya kira untuk penampang ini yang bisa dilihatkan mungkin itu. Memang ada bagian-bagian detail kecil tapi tidak akan terlihat kalau di sini. Nanti kita bisa jelaskan melalui gambar saja. Ya, selanjutnya nanti kita akan menggunakan manekin ini, kita akan melihat dari atas sampai ke bawah nanti ya. Kita akan melihat sampai ke pulmo juga untuk bangunan-bangunan dari anatominya. Oke, nah pada manekin ini yang kita lihat ini adalah laring ya. Jadi laring ini dia tersusun dari beberapa, nanti kamu bisa melihat beberapa tulang-tulang kartilagu. Ini yang warnanya biru ini adalah tulang-tulang kartilagunya. Kita lihat satu-satu ya.
Yang paling atas ini adalah cartilago thyroid yang paling besar. Setelah itu bawahnya adalah cricoid. Setelah itu bawahnya lagi ini cartilago trachea ya, sudah masuk ke trachea nanti. Ini yang di laring tadi ada thyroid, cricoid. Kalau kamu lihat di bagian belakang, jadi ini adalah bagian depannya, ini bagian belakang. Saat dilihat di bagian belakang, kamu akan melihat bahwa cricoid tadi sampai ke bagian belakang, sedangkan thyroid tidak. Jadi thyroid yang besar itu tidak sampai ke belakang, sedangkan cricoidnya sampai ke belakang. Nanti ada lagi tulang, walaupun tidak terlihat di sini, dia letaknya di dasar dari lapisan mukosa ini ya, ini lapisannya. Di dasarnya ini ada bentuk segitiga, nanti di dasarnya nomor 5 ini ya, itu namanya tulang arytenoid. Nanti kemudian ada penonjolan di atasnya ini, itu namanya tulang corniculata. Baru yang di atasnya lagi adalah cuneiform ya. Coba saya ulangi ya. Ini di atasnya, di dalamnya tapi ya, di dalamnya dari tonjolan ini adalah tulang cartilago cuneiform. Yang bawahnya adalah corniculata. Baru di bagian bawah sini, nah, bentuknya agak segitiga, itu namanya tulang arytenoid. Nanti silahkan bisa kalian lihat juga pada atlas anatomi bagaimana bentuk tulang-tulang yang tidak terlihat di sini. Kalau yang ini triticea ya, ada triticea juga. Ini cartilago juga kecil ya, cartilago triticea. Ini thyroid, ini cricoid. Ke belakang ada arytenoid ya, bentuknya segitiga begini. Kemudian tonjolan-tonjolan di atasnya ini adalah corniculata. Paling sana adalah cuneiform ya. Cuneiform, corniculata, arytenoid, thyroid, cricoid. Oke, nah sekarang kita lihat keseluruhan. Tadi sudah cartilagonya ya. Kalau kita balik begini, di bagian belakangnya kamu bisa ketemu sama beberapa cartilago lagi yang tidak terlihat. Ini kita buka. Nah, kalau kita buka seperti ini, kamu bisa melihat tadi tulang cartilagonya. Yang ini adalah cartilago thyroidnya ya, thyroidnya sampai sini saja. Sedangkan dua ini, yang ini dengan ini adalah cricoid. Jadi thyroid ini dua adalah cricoid. Kemudian di belakangnya ini adalah tulang-tulang dari trachea nantinya ya. Nah, kalau yang di atas ini juga cartilago. Ini yang tadi saya sebutkan, itu adalah epiglottis. Nanti yang akan menutup bagian di sini, dia akan bisa menutup di sini untuk menutup laring. Sedangkan di belakang laring nanti ada saluran yang namanya esofagus. Oke, mungkin bagian dalam laring ini ya, kita mumpung buka, kita lihat bagian dalam laring dia isinya apa saja. Nah, kalau kamu bisa lihat di sini ada rongga, ini namanya cavitas laringis. Di mana cavitas laringis itu dia punya dua plika. Plikanya atas bawah ya, atas bawah begini. Di mana plika yang atas ini sebenarnya kanan kiri ada. Kita coba lihat. Nah, ini pasangannya tadi. Pasangan ya dia ya. Alhamdulillah sudah berpasangan. Oke, nggak penting. Nah, ini tadi sinus laringisnya ini, cavitas laringis ini ya, cavitas laringisnya ini dia ada atas dan bawah ini ada plika. Yang bawah yang warnanya putih ini namanya plika vocalis. Ya, ada plika vocalis di sini, dua. Yang atasnya ini adalah plika vestibuli. Jadi dia ada di kanan dan kiri ya. Jadi bukan hanya satu. Jadi kalau yang atas namanya plika vestibuli, yang bawah namanya plika vocalis. Tengah-tengahnya Pulau Jawa. Oh, bukan. Tengah-tengahnya tadi kita sebut sebagai cavitas laringis. Jadi ini semua cavitas laringis, ini adalah sinus laringisnya ya. Sinus laringis itu semuanya cavitas laringis, ada dua plika di atas dan bawah, plika vestibuli dan plika vocalis. Oke. Ya, oke, sekarang kita bicara tentang muskulusnya. Jadi pada manekin ini yang terlihat ada beberapa muskulus, kita bahas satu persatu. Mungkin dari depan dulu ya. Ada muskulus yang ada di sini. Jadi nama muskulus itu biasanya adalah dari mana menuju kemana, dengan siapa berbuat apa. Oke. Enggak. Jadi mungkin biasanya ada yang namanya origo sama insertio kan begitu. Nah, ini ada beberapa yang menunjukkan letaknya.
mungkin nomor 8. Nomor 8 ini tadi sudah tahu ya, ini adalah krikoid, betul? Nah, ini krikoid, atasnya apa? Atasnya tiroid. Maka ototnya ini dari krikoid menuju tiroid, maka namanya krikotiroideus. Jadi ada muskulus krikotiroideus. Ini ada dua ya sebenarnya. Yang satu lebih miring, maka namanya pars oblik. Yang ini lebih lurus, makanya pars recta. Jadi ini adalah nomor 8 ini. Kamu malah menghafalkan nomor nanti ya. Jadi yang ada di sini ini adalah muskulus krikotiroideus ya, karena menuju dari krikoid ke tiroid. Ini krikotiroideus, ada pars oblika dan pars recta. Kemudian yang di sini ini tadi tulang apa? Tiroid. Nah, yang di atas tadi belum saya sebutkan ya. Ini adalah tulang pangkal leher kita, namanya os hyoid. Warnanya kok beda? Iya, karena ini ada tulang kompak, sedangkan ini tulang rawan. Ini os hyoid. Maka dari tiroid ke hyoid maka namanya tirohyoideus. Ini muskulus tirohyoideus. Bisa ya, yang depan tadi sudah 1 dan 2. Agak ke belakang. Oke, ini kalau secara luas kamu bisa melihat ini ada muskulus yang ada di belakang dari faring. Ini sebenarnya fungsinya untuk mengkonstriksikan, mengecilkan faring. Maka namanya muskulus constrictor pharyngeus. Ada 3 ya, ada yang superior, media, sama inferior. Di sini tidak terlihat pembagiannya. Tapi secara keseruan ini adalah musculus constrictor pharyngeus. Kemudian, ini ada yang lebih detail lagi di sini. Nah, ada nomor 9, 10 dan nomor 11. Yang 11 dulu ya. Yang 11 kamu tahu ini tulang apa tadi? Ya, ini adalah tulang krikoid. Dari krikoid dia ke atas. Tadi kita sudah sebutkan ada kartilago yang bentuknya segitiga di sini, itu namanya arytenoid. Maka dari krikoid ke arytenoid ke atas ini namanya krikoarytenoideus. Yang mana? Yang belakang, maka posterior. Oke, bisa ya. Ini krikoarytenoideus yang posterior. Terus ada 2, nih kamu bisa lihat ada yang menyilang sebenarnya. Atas dan bawah ini sama. Kemudian yang di dasar belakangnya juga ini adalah satu otot. Yang ini seratnya kalau kamu melihat dia melintang, mendatar begitu kanan dan kiri. Ini namanya musculus arytenoideus transversus karena letaknya di tulang arytenoid. Ya, ini arytenoideus yang transversus. Kalau 2 ini menyilang ini, yang satu ke sana nanti, satunya ke sini membentuk huruf X. Itu adalah arytenoideus yang obliquus. Nah, sekarang kita ke manekin yang ini. Nah, mungkin nggak begitu jelas, susah ya. Kita lihatkan pada bagian bawah. Kenapa saya lihatkan manekin ini? Maaf, terlalu terang. Nah, coba kita lihatkan dulu ya. Kenapa saya lihatkan manekin ini? Karena pada manekin ini adalah saya akan menunjukkan yang namanya musculus laringis ya. Tadi kan kita sudah melihat pada bagian ini ya. Yang ini lebih besar ya, yang di sebelah sini ini lebih kecil. Sekarang skalanya berbeda. Nah, kalau kamu lihat di sini, kamu bisa melihat ada ini tadi, ini jakun. Nah, ini jakunnya ini namanya kartilago apa tadi? Kartilago tiroid. Sedangkan yang ini tadi adalah os hyoid. Nah, ada tulang-tulang, muskulus ada otot-otot yang dia dibagi menjadi 2. Ini muskulus laringis namanya. Jadi muskulus laringis ini dibagi 2, ada yang luar ekstrinsik dan intrinsik. Yang luar pun ekstrinsik itu dibagi 2 berdasarkan fungsinya. Yang satu untuk menaikkan levator ya, menaikkan laring, kemudian yang satu menurunkan depresor laring. Kita lihat ini ada os hyoid. Jadi yang di atasnya ini namanya musculi suprahyoideus, yang bawah infrahyoideus. Kalau dari letaknya ya, jadi letaknya terhadap hyoid maka namanya menjadi suprahyoid dan infrahyoid. Muskuli yang berada di bawah hyoid dan muskuli yang berada di atas hyoid. Yang di atas ini nanti fungsinya dia sebagai levator ya, bisa mengangkat. Mungkin ada beberapa yang terlihat di sini, kita coba satu-satu. Nah, oke.
Ini sama ya, kalau kamu lihat nggak begitu jelas. Nah, ini kalau kamu lihat di sini dia ada 2 otot di sini ya. Sebenarnya yang sebelah ini, sebelah kiri ya, sebelah kiri ini sudah dilepas beberapa ototnya. Jadi kalau kita lihat dari luar, dari superficial ke probunda, maka otot yang terlihat adalah nomor ini dulu, kemudian baru ada nomor ini. Kemudian ini yang satu sudah dibuka, nomor 87 nya ya, muskulus yang 87 sudah dibuka, ketemulah dengan 86. Oke, siap 86. Nah, yang di atas ini, yang dia 88 ini adalah namanya muskulus digastricus. Ya, ada muskulus digastricus. Digastricusnya ini ada 2 sebenarnya, kanan kiri. Tapi yang sebelah sini bukan digastricus ini, tapi adalah suatu otot yang namanya geniohyoideus. Dari tulang rahang ini bawah namanya mandibula, ini dari genio ke hyoid, maka namanya geniohyoideus. Sedangkan yang seratnya melintang begini namanya milo, melintang milohyoideus. Sama ya dengan yang ini, seratnya terlihat kan. Jadi ada 2 otot yang menuju ke belakang, nanti digastricus namanya itu 2 kanan kiri. Setelah itu ada yang mendatar. Nah, mendatar begini, ini namanya milohyoideus yang ini. Setelah itu di dalamnya lagi ada yang namanya geniohyoideus. Oke, sudah ya. Nanti ada muskulus yang jauh di dalam tapi kita tidak melihat ya, tidak terlihat pada manekin ini. Yang saya jelaskan yang terlihat saja pada manekin yang kita punya. Oke. Tadi di gastricus juga kan kita lihat ada venter. Ini venter anterior, yang belakangnya namanya venter posterior. Kemudian di belakangnya ini kamu bisa melihat, nah, jadi ada 2 ya. Yang atasnya ini adalah digastricus venter posterior, bawahnya adalah musculus stylohyoideus. Ini pada blok 2 kita sudah tahu ada namanya processus styloideus. Jadi ini adalah otot yang berjalan ya, dia dari styloideus menuju ke hyoid, maka namanya musculus stylohyoideus. Baru setelah itu digastricus venter anterior. Kemudian ada yang melintang ini seratnya, ini adalah musculus milohyoideus. Kemudian kalau milohyoideus kita buka akan ketemu dengan otot ini yang namanya geniohyoideus. Oke. Itu otot-otot pada suprahyoid. Sekarang yang ada di bawah, infrahyoid. Kita perjelas lagi. Nah, kamu bisa melihat ini turun ke bawah sampai ke organ, ke tulang nanti. Namanya tulang sternum. Maka otot ini namanya sternohyoideus. Dia kalau kontraksi akan menurunkan, maka mendepresikan laring, depresor laring. Ini ya, sternohyoideus. Kalau yang ini dia menyilang ke sana. Yang menyilang itu, yang menyimpang itu homo. Oh, bukan homo ya, tapi di sini untuk mengingatkan saja, menyimpang ini namanya homo. Homo itu apa? Langsunglah kamu ingat omohyoideus. Ya. Ya agak jauh tapi nggak apa-apa lah ya untuk mengingat. Ini omohyoideus karena melekat juga pada hyoid. Bisa ya, ada sternohyoideus dan ini omohyoideus. Kalau tadi yang di samping sini kamu bisa melihat, ini tadi tirohyoideus. Ya, kelihatan tirohyoideus. Nah, kalau agak ke belakang lagi, ini kelihatan ya, yang ini dia tidak sampai naik ke atas ya, tapi hanya melekat pada tiroid, maka namanya sternotiroideus. Oke, kalau yang ini tadi apa? Ini cricothyroideus. Kita ulang ya, mulai dari yang sebelah lateral di sini. Ada omohyoideus. Kemudian ada ini dari mana? Bawah ya, sternum ke hyoid, maka namanya sternohyoideus. Kemudian ini dari sternum ke tiroid, maka namanya sternotiroideus. Kemudian sebelahnya dari tiroid ke hyoid, tirohyoideus. Ya. Kemudian yang bawah krikoid ke tiroid, maka namanya cricothyroideus. Itu muskulus-muskulus yang ada pada bagian infra dari hyoid. Nah, jadi namanya muskuli infrahyoideus. Kalau secara fungsinya sebagai
depresor laring itu adalah ketiga otot ini. Ya, ada omo, ada sternohyoid, ada sternotiroid.